Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga sehat selalu. Melanjutkan materi minggu lalu, kali ini Ibu akan membahas tentang reproduksi secara aseksual dan seksual pada hewan. Ikuti pembahasan ini dengan baik supaya bisa dipahami. Bismillah, mari kita mulai. Secara umum, cara reproduksi hewan dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual atau tak kawin dan reproduksi seksual atau kawin. Secara kawin, yaitu melalui proses fertilisasi atau pembuahan, di mana terjadi peleburan sel sperma dan sel telur atau ovum, membentuk zigot, embrio, janin, sampai terbentuk individu yang baru. Reproduksi aseksual pada hewan. Hewan melakukan reproduksi aseksual dengan menggunakan bagian tubuhnya. Berikut beberapa reproduksi hewan secara aseksual. Yang pertama, membentuk tunas. Adalah reproduksi aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya pada Hydra sp. Ada bagian tubuh, tunas, kemudian tentakel. Bagian tunas nanti akan tumbuh menjadi anakan terpisah dari tubuh induknya. Selain Hydra sp, Porifera dan Coelenterata juga melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan memotong atau memutuskan bagian tubuh induk menjadi dua bagian. Disebut tahap fragmentasi. Selanjutnya, setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut, yang akhirnya akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Tahap ini disebut tahap regenerasi. Jadi, pada fragmentasi terdiri dari dua tahap. Pertama adalah tahap fragmentasi, yaitu tahap memutuskan bagian tubuh atau memotong bagian tubuh induk menjadi dua bagian. Kemudian tahap yang terakhir adalah regenerasi, yaitu menumbuhkan bagian tubuh yang hilang, sehingga nanti akan tumbuh menjadi bagian tubuh yang baru yang lengkap seperti induknya. Contohnya pada planaria atau cacing pipih. Selain planaria atau cacing pipih, cacing pita, Porifera, bintang laut, dan Oviuroide atau bintang ular juga melakukan reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi untuk menghasilkan keturunan. Yang ketiga, partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur atau ovum yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Misalnya lebah, spesiesnya Cape Honeyby. Ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam kawanan lebah. Lebah jantan bersifat fertil, mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selain lebah, kutu daun betina dan kutu air betina juga melakukan reproduksi aseksual dengan cara partenogenesis untuk menghasilkan keturunan. Yang keempat, membelah diri. Membelah diri adalah cara berkembang biak pada hewan dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama, atau lebih, secara langsung yang dilakukan oleh hewan bersel satu atau uniseluler. Contohnya pada amuba. Tahapannya adalah, pertama, persiapan amuba membelah diri. Setelah itu amuba mulai membulat. Inti sel memanjang. Inti sel membelah. Diikuti pembelahan protoplasma. Dan terakhir, sitoplasma ikut membelah, sehingga terbentuk dua amuba baru. Selain amuba, paramecium juga melakukan reproduksi aseksual dengan membelah diri untuk menghasilkan keturunan. Selanjutnya, reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan.
sehingga terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, di mana terjadi peleburan sel sperma dan sel telur atau ovum, membentuk zigot, embrio, janin, sampai terbentuk individu baru. Proses fertilisasi ini terjadi melalui dua cara. Yang pertama, fertilisasi internal adalah pembuahan dengan sel telur dan sel sperma bertemu di dalam tubuh betina. Terjadi pada burung atau kelas Aves dan mamalia, seperti contoh pada gambar, yaitu ayam termasuk kelas Aves, singa dan sapi termasuk kelas mamalia. Yang kedua, fertilisasi eksternal adalah pembuahan dengan sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh betina, seperti mediumnya di dalam air. Terjadi pada kelas reptil, Pisces, dan kelas amfibi. Contohnya pada gambar ada ikan termasuk kelas Pisces dan katak yang termasuk kelas amfibi. Selanjutnya, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan beranak. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi melalui perantara plasenta. Tubuh mamalia dilengkapi dengan kelenjar mamae yang dapat menghasilkan susu. Susu mengandung laktosa yang dapat dicerna dengan mudah untuk menghasilkan nutrisi dan energi yang diperlukan. Selain kelenjar mamae, ciri dari hewan vivipar lainnya adalah memiliki daun telinga. Yang kedua, hewan ovipar. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan akan dilindungi oleh cangkang. Hewan tertentu menghasilkan puluhan hingga ratusan telur setiap kali bertelur. Namun, tidak semua telur yang dihasilkan oleh ikan dan katak yang telah mengalami pembuahan dapat menetas menjadi individu baru. Contohnya pada penyu. Tidak semua telur penyu yang menetas dapat bertahan hidup sampai dewasa, karena adanya predator, ombak, dan arus laut yang harus dihadapi oleh penyu yang baru saja menetas. Sehingga penting bagi kita untuk tetap menjaga kelestariannya. Selain ikan, katak, dan penyu, hewan lain seperti itik dan ayam juga termasuk hewan ovipar. Apa itu telur? Telur adalah embrio yang dapat menetas jika dierami atau mendapat perlakuan yang seolah-olah dierami. Bagian-bagian telur terdiri dari kuning telur atau yolk, membran pitelin, putih telur atau albumen, kalaza, embrio, ruang udara, cangkang telur, dan membran cangkang telur. Tiap telur memerlukan suhu yang berbeda untuk dapat berkembang dan menetas menjadi individu baru. Suhu embrio telur. Yang pertama ada ayam. Suhu yang ideal adalah 38,33 sampai 40,55 derajat Celcius. Yang kedua itik. Suhu idealnya 37,78 sampai 39,45 derajat Celcius. Kemudian puyuh. Suhu idealnya 39,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah walet. Suhu idealnya 32,22 sampai 35 derajat Celcius. Yang ketiga, hewan ovovivipar. Disebut juga hewan bertelur dan beranak. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur. Tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Selain sebagian jenis ulat, kadal juga termasuk hewan ovovivipar. Apakah jenis katak yang ada pada contoh gambar fertilisasi eksternal?
Apakah jenis ular yang ada pada contoh gambar hewan opopipipar? Dan yang terakhir, bagaimanakah reproduksi pada ubur-ubur atau jellyfish? Sekian pembahasan dari Ibu. Silahkan dibuka classroom-nya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.